Awal penelusuran Arga, Senayan dan misteri air mancur. Sore itu, langit Jakarta mulai berubah warna, semburat jingga perlahan melapisi gedung-gedung tinggi yang berdiri kokoh di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Arga menatap dari kejauhan, matanya terpaku pada sebuah bundaran besar di ujung jalan, tempat air mancur memancur ke udara dengan ritme anggun. Di tengahnya berdiri sebuah patung berbentuk manusia dengan gestur khas, yang tampak sederhana namun menyimpan wibawa sejarah. Itulah patung air mancur Bundaran Senayan, salah satu ikon Jakarta yang sering dilewati banyak orang, namun sedikit yang benar-benar mengetahui kisah di baliknya. Arga, mahasiswa semester akhir jurusan sejarah, memilih patung ini sebagai topik skripsinya. Menurutnya, bukan Monas saja yang patut dikaji, tetapi juga monumen-monumen yang tampak biasa di mata publik, karena di balik kesederhanaannya sering tersimpan rahasia tentang perjalanan bangsa. Orang-orang hanya tahu tempat ini macet, gumam Arga sambil menulis catatan kecil di buku lapangan. Tapi siapa yang tahu, siapa penciptanya, untuk apa ia didirikan, dan kenapa letaknya harus di Senayan? Hari itu ia berjanji menemui Pak Wirya, seorang pria sepuh berusia hampir 80 tahun. Konon, beliau tinggal di daerah dekat Senayan sejak muda dan pernah melihat langsung pembangunan patung itu. Bagi Arga, Pak Wirya bagaikan pintu gerbang menuju kisah masa lalu. Ketika bertemu, Pak Wirya menyambutnya dengan senyum hangat. Rambutnya sudah memutih, kulitnya berkerut, tetapi matanya masih memancarkan cahaya semangat. Mereka duduk di bangku taman kecil tak jauh dari bundaran, suara kendaraan menderu menjadi latar yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan Jakarta. Jadi kamu mau tahu tentang patung itu, nak? Tanya Pak Wirya sambil menunjuk ke arah air mancur yang berkilau diterpa cahaya lampu jalan. Iya, Pak. Saya ingin tahu sejak kapan ia berdiri, siapa yang merancang, dan kenapa tempat ini yang dipilih. Pak Wirya menghela napas panjang. Seolah-olah ingatannya kembali ditarik puluhan tahun ke belakang. Kalau kau lihat sekarang, patung itu seperti biasa saja. Orang lewat, motor berhenti, mobil berputar. Tapi dulu, nak, dulu, patung itu adalah tanda. Tanda bahwa Jakarta sedang berubah, sedang menjadi kota dunia. Arga segera menyalakan alat perekam di ponselnya, tak ingin melewatkan satu kata pun. Senayan dulu bukan seperti ini, lanjut Pak Wirya. Kawasan ini dulu sawah, rawa, bahkan kebon. Baru pada tahun 1960-an, ketika Bung Karno punya mimpi besar untuk menjadikan Jakarta panggung dunia, Senayan mulai dibangun. Stadion, jalan besar, hingga patung ini. Semua bagian dari proyek besar yang orang sebut proyek mercusuar. Arga menatap patung itu lebih lama. Pancaran air mancur berkilauan seperti permata. Baginya, tiba-tiba bundaran itu berubah dari sekadar jalanan macet menjadi panggung sejarah. Pak, apakah Bapak melihat sendiri patung itu dibangun? Pak Wirya mengangguk perlahan. Aku muda waktu itu. Aku masih ingat betul bagaimana alat berat masuk, bagaimana seniman bekerja siang malam, bagaimana Jakarta dipenuhi semangat baru. Rasanya seperti kita sedang membangun masa depan. Arga menelan ludah. Ada getar haru dalam suaranya. Lalu, siapa yang membuatnya, Pak? Apa benar Presiden Soekarno yang memilih tempat ini? Pak Wirya tersenyum samar. Ah, itu kisah panjang, nak. Kisah yang tak semua orang tahu. Kalau kau sabar, aku akan ceritakan semuanya. Langit semakin gelap. Lampu jalan menyala. Kendaraan semakin ramai berlalu lalang. Namun bagi Arga, waktu seolah berhenti. Ia merasa sedang membuka lembar pertama dari sebuah buku sejarah yang lama terlupakan. Di bundaran itu, suara air mancur seakan ikut berbisik, menyampaikan rahasia yang hanya bisa didengar oleh mereka yang mau mendengarkan. Arga tahu, perjalanannya baru dimulai. Ia akan menelusuri jejak masa lalu, bersama Pak Wirya, menyingkap tabir sejarah patung air mancur Bundaran Senayan yang selama ini terlewat dari ingatan banyak orang. Dan disitulah narasi panjang ini bermula, kisah tentang mimpi, kota, dan simbol yang berdiri tegak di tengah riuhnya Jakarta. Kisah awal Senayan dari sawah menjadi pusat kota. Hujan rintik mulai turun di langit Jakarta malam itu. Air menetes dari dedaunan pohon mahoni yang berjajar di pinggir jalan, menciptakan aroma tanah basah yang khas.
Arga dan Pak Wirya meneduh di bawah payung besar sambil menatap bundaran Senayan yang masih ramai dilalui kendaraan. Lampu kota berkilau, memantul di permukaan jalan yang basah, membuat suasana terasa penuh nostalgia. Pak, Arga membuka percakapan, tadi Bapak bilang Senayan dulunya hanya sawah dan kebun. Saya agak sulit membayangkannya, karena sekarang kawasan ini dipenuhi gedung tinggi dan stadion besar. Bisa Bapak ceritakan seperti apa bentuk Senayan di masa lalu? Pak Wirya tersenyum, seakan kembali ke masa mudanya. Nak, kau harus tahu. Senayan dulu adalah daerah pinggiran Jakarta. Kalau kau berdiri di sini pada tahun 1940-an atau 1950-an, yang kau lihat bukanlah jalan lebar, bukan gedung pencakar langit, apalagi stadion megah. Yang ada hanyalah hamparan sawah, rawa-rawa yang sering banjir, dan beberapa gubuk sederhana. Orang menyebutnya daerah sunyi. Bahkan, dulu wilayah ini terkenal angker karena banyak pohon besar dan kubangan. Arga terdiam, membayangkan Jakarta yang sangat berbeda. Baginya, sulit dipercaya bahwa pusat keramaian modern seperti Senayan dulunya hanyalah tanah becek yang sering tergenang. Jadi, kapan mulai berubah, Pak? Tanya Arga penasaran. Pak Wirya menghela napas panjang, lalu berkata dengan penuh semangat, perubahan itu mulai terasa pada akhir 1950-an. Kau tahu, Bung Karno punya obsesi besar, menjadikan Jakarta kota modern, kota yang tidak kalah dengan Paris, Moskow, atau New York. Ia sering berkata, ibu kota harus mencerminkan martabat bangsa. Nah, di sanalah Senayan masuk dalam perhitungan. Lokasinya strategis, tidak terlalu jauh dari pusat kota, dan punya lahan luas yang bisa dibangun. Ia berhenti sejenak, menatap air mancur yang berkilau. Suara cipratan air terasa menenangkan di antara hiruk-pikuk kendaraan. Dulu Bung Karno menunjuk arsitek-arsitek terbaik Indonesia untuk membangun berbagai proyek. Stadion utama dibangun di sini, lapangan besar, jalan raya, dan tentu saja patung air mancur ini. Semuanya dirancang agar dunia tahu, Indonesia bangsa yang besar. Kau bisa bayangkan, Nak, dalam waktu singkat lahan persawahan itu berubah menjadi kawasan olahraga terbesar di Asia Tenggara. Arga mengangguk kagum. Ia menulis cepat dalam buku catatannya. Berarti pembangunan di Senayan erat kaitannya dengan Asian Games 1962, ya Pak? Betul sekali, jawab Pak Wirya. Asian Games adalah momentum emas. Bung Karno ingin membuktikan bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara besar. Maka dibangunlah Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan kawasan sekitarnya dihiasi dengan jalan lebar, jembatan, serta monumen. Nah, patung air mancur di bundaran Senayan ini menjadi salah satu pelengkapnya. Jangan kira ia hanya patung biasa. Ia bagian dari wajah baru Jakarta kala itu. Arga menatap patung itu dengan pandangan berbeda. Kini, ia tak lagi melihatnya sebagai sekadar monumen di tengah jalan. Patung itu adalah saksi perubahan besar, transisi dari rawa menjadi metropolis. Tapi, Pak, Arga kembali bertanya, kenapa namanya Senayan? Apa ada makna khusus dari nama itu? Pak Wirya tersenyum, matanya menyipit. Ah, itu pertanyaan bagus. Konon, nama Senayan berasal dari kata Wangsanayan, nama seorang ulama yang pernah tinggal di daerah ini pada abad ke-17. Lama-kelamaan, lidah orang-orang Jakarta menyederhanakan nama itu menjadi Senayan. Jadi, nama ini sudah ada jauh sebelum Jakarta menjadi kota besar. Namun, ironisnya, ketika Bung Karno membangun kawasan ini, orang-orang lebih mengenalnya sebagai pusat olahraga dan politik, bukan lagi tanah ulama. Arga menulis cepat, seakan tak mau kehilangan satu detail pun. Pak Wirya melanjutkan dengan nada penuh rasa, Nak, aku masih ingat jelas, saat pertama kali melihat alat berat masuk ke sawah-sawah. Orang-orang kampung heran, takut, bahkan ada yang protes karena tanahnya digusur. Tapi Bung Karno punya cara bicara yang luar biasa. Ia meyakinkan bahwa pembangunan ini untuk kejayaan bangsa. Dan kau tahu? Walau berat, banyak orang akhirnya merasa bangga bisa melihat Jakarta berubah begitu cepat. Mata Arga berbinar. Ia bisa merasakan aura kebanggaan yang masih tersisa dalam suara Pak Wirya. Jadi, bisa dibilang Senayan adalah lambang transformasi Jakarta, ya Pak? Betul,
Nak, jawab Pak Wirya mantap. Dari rawa dan sawah, menjadi pusat olahraga, politik, dan budaya. Dan di tengah semua itu, patung air mancur ini berdiri sebagai pengingat. Ia bukan hanya penghias jalan, tapi simbol bahwa Indonesia pernah punya mimpi besar untuk diakui dunia. Hujan mulai reda, hanya tersisa rintik kecil. Suasana semakin syahdu. Arga menutup bukunya, lalu menatap patung itu sekali lagi. Kini ia bisa membayangkan tanah berlumpur yang perlahan berubah menjadi jalan aspal, rumah-rumah sederhana yang hilang digantikan stadion raksasa, dan rakyat yang penuh semangat menyambut perubahan. Pak, saya jadi merasa patung ini seperti jendela ke masa lalu, kata Arga pelan. Pak Wirya tersenyum. Itulah fungsinya, Nak. Benda-benda sejarah, monumen, patung, semua bukan sekadar benda mati. Mereka bicara, kalau kita mau mendengarkan. Malam itu, di bawah cahaya lampu kota, Arga merasa ia semakin dekat dengan inti pencariannya. Ia kini tahu bahwa patung air mancur Bundaran Senayan bukan hanya bagian dari lalu lintas Jakarta, melainkan titik penting yang menandai transformasi sebuah bangsa. Dan perjalanan menyingkap tabir sejarah itu masih panjang. Pak Wirya berjanji, esok ia akan menceritakan lebih dalam tentang bagaimana Bung Karno merancang semua ini, dan kenapa patung sederhana di tengah bundaran punya makna yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Arga pun pulang dengan hati bergetar. Ia tahu, malam ini hanyalah awal dari perjalanan panjangnya bersama sejarah. Gagasan Presiden Soekarno dan proyek mercusuar Jakarta. Matahari baru saja terbit ketika Arga kembali mendatangi kawasan Senayan. Udara pagi terasa lebih segar, meski hiruk-pikuk kendaraan sudah memenuhi jalan. Lampu lalu lintas di bundaran berganti dari merah ke hijau, dan kendaraan berputar mengelilingi air mancur yang memancur dengan ritme tetap. Arga duduk di kursi taman tak jauh dari situ, menunggu Pak Wirya yang sudah berjanji untuk melanjutkan ceritanya. Tak lama kemudian, pria tua itu datang dengan langkah perlahan, tongkat kayu di tangan kanannya. Meski usianya sudah renta, wajahnya tetap bersemangat, seolah setiap kali membicarakan sejarah, tubuhnya mendapatkan tenaga baru. Pagi, Nak, sapa Pak Wirya. Pagi, Pak. Saya sudah tak sabar mendengar cerita Bapak hari ini, jawab Arga sambil tersenyum. Pak Wirya duduk di sebelahnya. Ia menatap patung air mancur yang tampak berkilauan diterpa sinar matahari pagi. Kau tahu, Nak, katanya perlahan, semua ini tak akan ada tanpa gagasan besar Bung Karno. Beliau bukan sekadar presiden, beliau adalah arsitek bangsa. Dan salah satu obsesinya adalah membangun Jakarta menjadi kota dunia. Arga mengangguk, lalu bertanya, saya pernah dengar istilah proyek mercusuar. Apa itu yang Bapak maksud? Pak Wirya tersenyum lebar, seakan puas dengan pertanyaan itu. Betul sekali. Proyek mercusuar. Istilah ini muncul karena Bung Karno ingin membangun monumen-monumen yang bisa menjadi mercusuar, cahaya penuntun, yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bangsa besar, bukan bangsa kecil yang baru merdeka. Ia tahu, dunia melihat Indonesia sebagai negara muda, miskin, belum mapan. Tapi Bung Karno menolak pandangan itu. Ia ingin membalikkan citra itu dengan cara yang luar biasa, membangun monumen, stadion, jalan raya, hotel, dan patung-patung. Pak Wirya berhenti sejenak, mengambil napas panjang. Matanya berkaca-kaca, seolah masih bisa mendengar suara lantang Bung Karno. Bung Karno sering berkata, bangsa yang besar harus punya simbol besar. Monumen, patung, stadion, itu semua bukan sekadar bangunan, tapi lambang kejayaan. Agar dunia tahu, Indonesia berdiri sejajar dengan bangsa lain. Dan kau lihat, Nak, itulah sebabnya muncul Monas, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Stadion Gelora Bung Karno, dan ya, patung air mancur ini. Arga tertegun. Ia tahu Bung Karno dikenal sebagai sosok dengan visi besar, tapi mendengar langsung dari seorang saksi hidup membuat semuanya terasa lebih nyata. Jadi, Bundaran Senayan ini memang bagian dari proyek mercusuar? Tanya Arga. Ya, Nak, jawab Pak Wirya sambil menatap patung itu. Patung air mancur ini memang tampak sederhana dibanding Monas atau stadion. Tapi jangan salah, ia punya makna besar. Bung Karno ingin setiap sudut kota punya simbol modernitas. Bayangkan,
dulu jalanan ini belum seramai sekarang. Ketika orang asing datang ke Jakarta, mereka melihat bundaran besar dengan air mancur indah dan patung manusia yang anggun berdiri di tengahnya. Itu memberikan kesan bahwa Jakarta adalah kota modern, kota dunia. Sebuah kesan yang Bung Karno sangat pedulikan. Arga mencatat cepat. Apakah Bung Karno sendiri yang memilih desain patung ini, Pak? Pak Wirya mengangguk pelan. Bung Karno sangat terlibat. Beliau punya kedekatan dengan para seniman. Kau pasti tahu Heng Ngantung, G. Siddhartha, atau Edhi Sunarso. Nah, Bung Karno sering berdiskusi langsung dengan mereka, mengarahkan, bahkan terkadang menggambar sendiri ide-idenya. Beliau ingin setiap patung punya jiwa, bukan sekadar batu atau perunggu. Untuk patung di bundaran ini, Bung Karno ingin sesuatu yang menyambut, sesuatu yang ramah. Karena letaknya dekat stadion, ia ingin patung yang menggambarkan semangat olahraga, semangat menyambut tamu, semangat persahabatan. Jadi, patung ini bukan kebetulan, gumam Arga. Betul, Nak. Tidak ada yang kebetulan dalam proyek Bung Karno. Semua penuh makna. Pak Wirya menatap jauh, seakan menembus waktu. Aku masih ingat, Nak, ketika Asian Games 1962 berlangsung. Jakarta gemerlap. Stadion dipenuhi sorak-sorai, bendera-bendera negara berkibar, dan patung ini menjadi salah satu pemandangan pertama yang dilihat tamu asing ketika melewati kawasan Senayan. Mereka terkesan. Indonesia tampak modern. Dan itulah yang Bung Karno mau. Arga semakin kagum. Ia merasa seolah berada di tengah-tengah suasana 1960-an. Tapi, Pak, ia bertanya ragu, bukankah banyak yang mengkritik proyek mercusuar? Katanya itu menghabiskan banyak uang rakyat. Pak Wirya menghela napas panjang. Ah, itu memang benar, Nak. Kritik selalu ada. Banyak yang bilang lebih baik uang dipakai untuk membangun sekolah, rumah, atau sawah. Tapi Bung Karno punya cara pandang lain. Baginya, simbol itu penting. Identitas itu penting. Ia sering berkata, kalau kita tidak percaya diri, siapa lagi yang akan percaya pada kita? Dan aku, sebagai rakyat biasa saat itu, bisa merasakan kebanggaan. Meski hidup sederhana, kami merasa besar ketika melihat monumen-monumen itu. Arga terdiam. Ia bisa merasakan dilema yang nyata. Di satu sisi, rakyat butuh pangan dan papan. Di sisi lain, Bung Karno ingin meninggalkan jejak kebesaran. Dan di tengah dilema itu, lahirlah patung-patung yang hingga kini masih berdiri, termasuk patung air mancur di bundaran Senayan. Pak, Arga kembali bertanya, apakah orang Jakarta waktu itu langsung bangga dengan patung ini? Atau mereka menganggapnya sekadar hiasan? Pak Wirya tertawa kecil. Nak, orang Jakarta dulu tidak seperti sekarang yang sibuk main ponsel. Mereka lebih gampang terkesan dengan hal-hal baru. Ketika patung ini diresmikan, banyak orang datang hanya untuk melihat air mancurnya. Malam-malam, orang berkumpul di sini, menatap air yang menari diterangi lampu. Itu hiburan murah tapi membanggakan. Bahkan ada yang bilang, kalau kau belum lihat air mancur Senayan, berarti kau belum ke Jakarta. Arga ikut tersenyum. Ia bisa membayangkan suasana itu, kerumunan warga kota yang bersemangat menikmati wajah baru Jakarta. Jadi, bisa dibilang patung ini bagian dari narasi besar Bung Karno tentang Indonesia yang modern, ya Pak? Ya, Nak, jawab Pak Wirya dengan nada penuh keyakinan. Patung ini bukan sekadar patung. Ia simbol mimpi Bung Karno. Mimpi tentang Indonesia yang dihormati dunia, mimpi tentang rakyat yang percaya diri. Dan meski Bung Karno sudah lama tiada, patung ini masih berdiri, seakan berkata, aku saksi sebuah mimpi besar. Arga menutup bukunya, menatap patung itu lebih lama. Kini ia tak hanya melihat bentuk manusia dan air mancur. Ia melihat visi, mimpi, dan semangat zaman yang tercermin di dalamnya. Hari itu, di bawah sinar matahari pagi yang hangat, Arga merasa ia semakin tenggelam dalam pusaran sejarah. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Karena setelah gagasan besar lahir, pasti ada kisah tentang bagaimana patung itu benar-benar dibangun. Dan itu akan menjadi bab berikutnya yang akan ia dengar dari bibir Pak Wirya. Gagasan Presiden Soekarno dan proyek mercusuar Jakarta.
Matahari baru saja terbit ketika Arga kembali mendatangi kawasan Senayan. Udara pagi terasa lebih segar, meski hiruk-pikuk kendaraan sudah memenuhi jalan. Lampu lalu lintas di bundaran berganti dari merah ke hijau, dan kendaraan berputar mengelilingi air mancur yang memancur dengan ritme tetap. Arga duduk di kursi taman tak jauh dari situ, menunggu Pak Wirya yang sudah berjanji untuk melanjutkan ceritanya. Tak lama kemudian, pria tua itu datang dengan langkah perlahan, tongkat kayu di tangan kanannya. Meski usianya sudah renta, wajahnya tetap bersemangat, seolah setiap kali membicarakan sejarah, tubuhnya mendapatkan tenaga baru. "Pagi, Nak," sapa Pak Wirya. "Pagi, Pak. Saya sudah tak sabar mendengar cerita Bapak hari ini," jawab Arga sambil tersenyum. Pak Wirya duduk di sebelahnya. Ia menatap patung air mancur yang tampak berkilauan diterpa sinar matahari pagi. "Kau tahu, Nak," katanya perlahan, "semua ini tak akan ada tanpa gagasan besar Bung Karno. Beliau bukan sekadar presiden, beliau adalah arsitek bangsa. Dan salah satu obsesinya adalah membangun Jakarta menjadi kota dunia." Arga mengangguk, lalu bertanya, "Saya pernah dengar istilah proyek mercusuar. Apa itu yang Bapak maksud?" Pak Wirya tersenyum lebar, seakan puas dengan pertanyaan itu. "Betul sekali. Proyek mercusuar. Istilah ini muncul karena Bung Karno ingin membangun monumen-monumen yang bisa menjadi mercusuar, cahaya penuntun, yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bangsa besar, bukan bangsa kecil yang baru merdeka. Ia tahu, dunia melihat Indonesia sebagai negara muda, miskin, belum mapan. Tapi Bung Karno menolak pandangan itu. Ia ingin membalikkan citra itu dengan cara yang luar biasa, membangun monumen, stadion, jalan raya, hotel, dan patung-patung. Pak Wirya berhenti sejenak, mengambil napas panjang. Matanya berkaca-kaca, seolah masih bisa mendengar suara lantang Bung Karno. Bung Karno sering berkata, bangsa yang besar harus punya simbol besar. Monumen, patung, stadion, itu semua bukan sekadar bangunan, tapi lambang kejayaan. Agar dunia tahu, Indonesia berdiri sejajar dengan bangsa lain. Dan kau lihat, Nak, itulah sebabnya muncul Monas, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Stadion Gelora Bung Karno, dan ya, patung air mancur ini. Arga tertegun. Ia tahu Bung Karno dikenal sebagai sosok dengan visi besar, tapi mendengar langsung dari seorang saksi hidup membuat semuanya terasa lebih nyata. "Jadi, bundaran Senayan ini memang bagian dari proyek mercusuar?" tanya Arga. "Ya, Nak," jawab Pak Wirya sambil menatap patung itu. "Patung air mancur ini memang tampak sederhana dibanding Monas atau stadion. Tapi jangan salah, ia punya makna besar. Bung Karno ingin setiap sudut kota punya simbol modernitas. Bayangkan, dulu jalanan ini belum seramai sekarang. Ketika orang asing datang ke Jakarta, mereka melihat bundaran besar dengan air mancur indah dan patung manusia yang anggun berdiri di tengahnya. Itu memberikan kesan bahwa Jakarta adalah kota modern, kota dunia. Sebuah kesan yang Bung Karno sangat pedulikan." Arga mencatat cepat. "Apakah Bung Karno sendiri yang memilih desain patung ini, Pak?" Pak Wirya mengangguk pelan. "Bung Karno sangat terlibat. Beliau punya kedekatan dengan para seniman. Kau pasti tahu Heng Ngantung, G. Siddhartha, atau Edhi Sunarso. Nah, Bung Karno sering berdiskusi langsung dengan mereka, mengarahkan, bahkan terkadang menggambar sendiri ide-idenya. Beliau ingin setiap patung punya jiwa, bukan sekadar batu atau perunggu. Untuk patung di bundaran ini, Bung Karno ingin sesuatu yang menyambut, sesuatu yang ramah. Karena letaknya dekat stadion, ia ingin patung yang menggambarkan semangat olahraga, semangat menyambut tamu, semangat persahabatan. Jadi, patung ini bukan kebetulan, gumam Arga. "Betul, Nak. Tidak ada yang kebetulan dalam proyek Bung Karno. Semua penuh makna." Pak Wirya menatap jauh, seakan menembus waktu. "Aku masih ingat, Nak, ketika Asian Games 1962 berlangsung. Jakarta gemerlap. Stadion dipenuhi sorak-sorai, bendera-bendera negara berkibar, dan patung ini menjadi salah satu pemandangan pertama yang dilihat tamu asing ketika melewati kawasan Senayan. Mereka terkesan. Indonesia tampak modern. Dan itulah yang Bung Karno mau.
Arga semakin kagum. Ia merasa seolah berada di tengah-tengah suasana 1960-an. Tapi, Pak, ia bertanya ragu, bukankah banyak yang mengkritik proyek mercusuar? Katanya itu menghabiskan banyak uang rakyat. Pak Wirya menghela napas panjang. Ah, itu memang benar, Nak. Kritik selalu ada. Banyak yang bilang lebih baik uang dipakai untuk membangun sekolah, rumah, atau sawah. Tapi Bung Karno punya cara pandang lain. Baginya, simbol itu penting. Identitas itu penting. Ia sering berkata, kalau kita tidak percaya diri, siapa lagi yang akan percaya pada kita? Dan aku, sebagai rakyat biasa saat itu, bisa merasakan kebanggaan. Meski hidup sederhana, kami merasa besar ketika melihat monumen-monumen itu. Arga terdiam. Ia bisa merasakan dilema yang nyata. Di satu sisi, rakyat butuh pangan dan papan. Di sisi lain, Bung Karno ingin meninggalkan jejak kebesaran. Dan di tengah dilema itu, lahirlah patung-patung yang hingga kini masih berdiri, termasuk patung air mancur di Bundaran Senayan. Pak, Arga kembali bertanya, apakah orang Jakarta waktu itu langsung bangga dengan patung ini? Atau mereka menganggapnya sekadar hiasan? Pak Wirya tertawa kecil. Nak, orang Jakarta dulu tidak seperti sekarang yang sibuk main ponsel. Mereka lebih gampang terkesan dengan hal-hal baru. Ketika patung ini diresmikan, banyak orang datang hanya untuk melihat air mancurnya. Malam-malam, orang berkumpul di sini, menatap air yang menari diterangi lampu. Itu hiburan murah tapi membanggakan. Bahkan ada yang bilang, kalau kau belum lihat air mancur Senayan, berarti kau belum ke Jakarta. Arga ikut tersenyum. Ia bisa membayangkan suasana itu, kerumunan warga kota yang bersemangat menikmati wajah baru Jakarta. Jadi, bisa dibilang patung ini bagian dari narasi besar Bung Karno tentang Indonesia yang modern, ya Pak? Ya, Nak, jawab Pak Wirya dengan nada penuh keyakinan. Patung ini bukan sekadar patung. Ia simbol mimpi Bung Karno. Mimpi tentang Indonesia yang dihormati dunia, mimpi tentang rakyat yang percaya diri. Dan meski Bung Karno sudah lama tiada, patung ini masih berdiri, seakan berkata, aku saksi sebuah mimpi besar. Arga menutup bukunya, menatap patung itu lebih lama. Kini ia tak hanya melihat bentuk manusia dan air mancur. Ia melihat visi, mimpi, dan semangat zaman yang tercermin di dalamnya. Hari itu, di bawah sinar matahari pagi yang hangat, Arga merasa ia semakin tenggelam dalam pusaran sejarah. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Karena setelah gagasan besar lahir, pasti ada kisah tentang bagaimana patung itu benar-benar dibangun. Dan itu akan menjadi bab berikutnya yang akan ia dengar dari bibir Pak Wirya. Senayan di era 1960-an, simbol modernitas. Pagi itu Arga kembali menyusuri jalan menuju Bundaran Senayan. Udara masih sejuk, meski aroma polusi kendaraan sudah mulai terasa. Suara klakson, deru mesin, dan alunan langkah pejalan kaki menjadi latar kehidupan Jakarta modern. Namun di tengah keramaian itu, matanya kembali tertuju pada patung air mancur yang berdiri anggun. Hari ini, ia ingin mendengar cerita Pak Wirya tentang era ketika patung itu baru selesai dibangun. Era 1960-an, ketika Jakarta tengah bersolek menyambut dunia. Pak Wirya sudah menunggu di kursi taman. Tangannya bertumpu pada tongkat, matanya menatap lurus ke arah patung. Ada cahaya nostalgia di sana, seakan ia sedang berbicara dengan masa mudanya sendiri. Pak, sapa Arga sambil duduk di sampingnya, kemarin Bapak cerita tentang pembangunan patung ini. Sekarang saya ingin tahu, bagaimana suasana Jakarta waktu itu, khususnya di tahun 1962. Katanya Asian Games membuat Jakarta berubah total. Pak Wirya mengangguk pelan, senyum tipis tersungging di wajahnya. Ah, 1962. Tahun itu tidak akan pernah kulupakan, Nak. Jakarta benar-benar bertransformasi. Dari kota yang kumuh, tiba-tiba menjelma jadi kota modern dengan stadion raksasa, hotel mewah, jalan lebar, dan tentu saja monumen-monumen baru. Bung Karno ingin dunia melihat Indonesia yang baru. Dan kau tahu? Semua orang merasakannya. Arga mencondongkan tubuh, penuh antusias. Apa yang Bapak ingat paling jelas dari suasana waktu itu? Yang paling jelas?
Pak Wirya tertawa kecil. Sorak-sorai di Stadion Gelora Bung Karno, Nak. Ribuan orang memenuhi tribun, bendera-bendera negara peserta berkibar, lagu-lagu berkumandang. Rasanya seperti Jakarta menjadi pusat dunia. Kami, rakyat kecil, berdesak-desakan hanya untuk bisa melihat, walau dari jauh. Dan setelah pertandingan, banyak orang berjalan melewati bundaran ini. Patung air mancur jadi semacam gerbang, penyambut semua tamu yang datang. Arga tersenyum, membayangkan betapa meriahnya suasana itu. Jadi patung ini benar-benar berfungsi sebagai penyambut tamu. Betul, Nak. Bung Karno ingin itu. Patung dengan tangan terbuka, air mancur yang menari, lampu-lampu yang berkilau, semuanya memberi kesan hangat dan modern. Orang asing yang datang pasti berpikir, wah, ini kota yang maju. Itulah yang Bung Karno inginkan. Pak Wirya berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. Aku masih ingat, Nak, malam peresmian. Lampu sorot menari di langit, air mancur menyembur indah, musik orkestra mengalun. Orang-orang berkumpul, kagum, bersorak. Ada rasa haru, rasa bangga. Bayangkan, kami baru merdeka belasan tahun, tapi sudah bisa menunjukkan wajah modern kepada dunia. Arga menulis cepat. Ia bisa merasakan getaran emosi dalam setiap kata Pak Wirya. Tapi, Pak, tanya Arga ragu, apakah semua orang benar-benar merasakan kebanggaan itu? Bukankah ada juga yang mengeluh karena uang negara dipakai untuk proyek besar ini? Pak Wirya tersenyum getir. Ya, kritik itu ada. Ada yang berkata lebih baik uang dipakai untuk membangun sekolah atau sawah. Ada juga yang kesal karena harus pindah dari tanah yang digusur untuk proyek ini. Tapi di sisi lain, ada kebanggaan yang sulit diukur dengan uang. Bayangkan, Nak, kami yang biasanya dianggap rakyat kecil, tiba-tiba merasa bagian dari bangsa besar. Kami bisa berkata pada dunia, lihatlah, inilah Indonesia. Ia menatap patung itu lama, suaranya bergetar. Itulah yang Bung Karno tanamkan, kebanggaan. Bukan hanya pada orang kaya atau pejabat, tapi pada semua rakyat. Dan patung ini, air mancur ini, menjadi simbol kebanggaan itu. Arga ikut terdiam. Suasana di sekitar bundaran terasa berbeda. Meski sekarang kendaraan berderet tak henti, ia bisa membayangkan suasana malam Asian Games 1962, cahaya lampu, sorak-sorai, dan patung yang menjadi pusat perhatian. Pak, tanya Arga lagi, apakah waktu itu orang-orang sering berkumpul di sini hanya untuk menikmati air mancur? Pak Wirya tertawa kecil. Tentu saja, Nak. Jangan bayangkan Jakarta dulu penuh hiburan seperti sekarang. Bioskop pun hanya ada di beberapa tempat. Jadi ketika ada air mancur indah dengan patung yang bercahaya di malam hari, itu sudah hiburan luar biasa. Orang-orang datang dari jauh, membawa anak-anak, duduk di pinggir jalan, menonton air mancur menari. Kadang ada penjual kacang rebus, ada penjual balon. Suasananya sederhana, tapi penuh kegembiraan. Arga menulis catatan tambahan, Bundaran Senayan sebagai ruang publik rakyat 1960-an. Dan kau tahu, Nak, lanjut Pak Wirya, patung ini sering muncul di kartu pos. Orang-orang mengirimkannya ke luar negeri. Jadi bisa dibilang, patung ini adalah wajah Jakarta. Orang asing yang menerima kartu pos itu akan melihat betapa modernnya kota kami. Arga mengangguk pelan. Jadi patung ini tidak hanya punya makna lokal, tapi juga makna internasional? Ya Pak. Ya, Nak, jawab Pak Wirya mantap. Ia bagian dari diplomasi budaya Bung Karno. Monumen, stadion, hotel, semuanya adalah pesan kepada dunia. Dan patung ini, meski kecil dibanding Monas, tetap bagian dari pesan itu. Suasana hening sejenak. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma aspal basah setelah hujan siang tadi. Arga menatap patung itu lebih lama, membayangkan dirinya hidup di era 1960-an, berjalan bersama ribuan orang yang penuh semangat, menyaksikan air mancur menari di bawah lampu. Pak, kata Arga perlahan, saya merasa patung ini bukan hanya benda mati. Ia seperti menyimpan suara masa lalu. Pak Wirya tersenyum hangat. Kau benar, Nak. Itulah fungsi monumen. Ia adalah saksi.
Ia melihat zaman berganti, melihat manusia datang dan pergi, tapi ia tetap berdiri, membawa cerita. Dan tugasmu sebagai sejarawan adalah mendengarkan cerita itu, lalu menyampaikannya kembali. Arga merasakan getaran dalam hatinya. Ia tahu, penelitian ini bukan sekadar tugas akademik. Ini adalah perjalanan spiritual, perjalanan memahami jiwa bangsa lewat monumen yang sering diabaikan. Hari mulai gelap. Lampu-lampu jalan menyala, kendaraan makin ramai. Patung itu tampak semakin indah diterangi sorot lampu, air mancur berkilau seperti permata. Arga menutup bukunya, menatap patung itu sekali lagi dengan penuh hormat. Malam itu ia pulang dengan pikiran penuh. Ia tahu, setelah era 1960-an yang penuh gegap gempita, akan datang era baru, orde baru, yang akan memberi makna berbeda pada patung ini. Dan ia tak sabar mendengar bagaimana patung itu bertahan di tengah perubahan politik yang besar. Bundaran Senayan di masa Orde Baru, perubahan makna. Jakarta, akhir 1960-an. Langit kota berubah muram setelah masa-masa penuh gegap gempita Asian Games 1962. Bung Karno yang dulu gagah dengan mimpi besarnya, kini mulai terdesak oleh perubahan politik. Dan seperti semua monumen yang lahir dari mimpi besar, patung air mancur Bundaran Senayan pun ikut terseret arus zaman. Arga duduk di bangku taman bersama Pak Wirya pada suatu sore yang berangin. Pepohonan bergoyang, dan air mancur berkilau diterpa cahaya senja. Suara kendaraan masih ramai, tetapi obrolan mereka jauh melampaui bising jalan raya. "Pak," tanya Arga hati-hati, "bagaimana nasib patung ini setelah Bung Karno jatuh dan digantikan Pak Harto? Apakah maknanya tetap sama?" Pak Wirya menarik napas panjang, lalu menghela dengan wajah berat. "Ah, nak, disitulah menariknya. Monumen itu kan benda mati. Ia tidak bisa bicara, tidak bisa pindah. Tapi makna yang melekat padanya bisa berubah, tergantung siapa yang berkuasa. Nah, ketika Soeharto naik, semua yang berbau Bung Karno diperlakukan dengan hati-hati, bahkan sering dianggap beban. Termasuk monumen dan patung yang dulu menjadi kebanggaannya." Arga menulis cepat, matanya serius. "Bayangkan," lanjut Pak Wirya, "patung ini dulu dibangun sebagai simbol semangat Asian Games, simbol persahabatan internasional, simbol modernitas. Tapi di era Orde Baru, ia hanya dilihat sebagai ornamen jalan. Pemerintah tidak lagi menekankan makna ideologisnya, melainkan fungsinya sebagai penghias kota. Jadi, lambat laun, orang lupa makna aslinya." Arga mengangkat alis. "Berarti patung ini jadi semacam sekadar dekorasi?" "Ya," jawab Pak Wirya singkat. "Tidak ada lagi pidato Bung Karno yang membakar semangat, tidak ada lagi rakyat berkumpul di malam hari untuk menonton air mancur. Orang Jakarta mulai sibuk dengan pekerjaannya, dengan mencari makan, dengan pembangunan ekonomi yang digenjot Pak Harto. Monumen tidak lagi dilihat sebagai mercusuar bangsa, tapi sekadar benda yang ada di jalan." Arga menunduk, menulis dalam buku catatannya, "Orde Baru, reduksi makna patung, dari simbol ideologi dekorasi kota." Pak Wirya melanjutkan dengan suara lebih pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. "Tapi jangan salah. Meski maknanya berubah, patung ini tetap saksi sejarah. Di era Orde Baru, banyak hal besar terjadi di sekitar Senayan. Demonstrasi mahasiswa, sidang umum MPR, acara-acara besar negara. Semua itu terjadi tidak jauh dari patung ini." Ia berdiri, menyaksikan semua, meski tak lagi jadi pusat perhatian. Arga menatap patung itu lama. "Pak, apakah orang-orang masih merasa bangga dengan patung ini di masa Orde Baru?" Pak Wirya tersenyum getir. "Bangga, ya, tapi berbeda. Kalau dulu bangga karena merasa Indonesia jadi pusat dunia, di masa Orde Baru kebanggaan itu lebih ke arah pragmatis. Oh, Jakarta indah, jalannya lebar, ada air mancur. Orang tidak lagi mengaitkan dengan mimpi Bung Karno. Mereka hanya menikmatinya sebagai bagian dari kota modern. Dan itulah bedanya, nak. Makna ideologis hilang, yang tersisa hanya makna estetis." Hening sejenak. Hanya suara air mancur yang terdengar. Arga mencoba membayangkan suasana itu. Senayan yang dulu menjadi simbol kebangkitan bangsa, kini hanya menjadi bagian dari rutinitas kota.
Patung yang dulu dielu-elukan, kini hanya dipandang sekilas oleh pengendara yang terburu-buru. Pak, Arga kembali bertanya, apakah patung ini pernah terancam dibongkar di masa Orde Baru? Kan banyak simbol Bung Karno yang dihapus. Pak Wirya menggeleng pelan. Tidak, Nak. Untungnya patung ini tidak terlalu menonjol secara politis. Tidak seperti Monas yang jelas-jelas simbol Bung Karno atau Gedung Conevo yang jadi masalah besar. Patung air mancur ini relatif aman. Ia dianggap netral, tidak berbahaya bagi kekuasaan. Jadi ia tetap berdiri, meski maknanya direduksi. Arga mengangguk pelan. Ia bisa merasakan ironi itu. Sebuah monumen yang lahir dari semangat besar, kini hanya dianggap benda netral. Pak Wirya tersenyum tipis. Tapi justru disitulah kekuatannya, Nak. Karena ia netral, ia bisa bertahan. Ia tidak dibongkar, tidak dihancurkan. Ia tetap ada, menunggu generasi baru untuk kembali memberi makna. Dan lihat, sekarang kau sedang menulis tentangnya. Itu artinya patung ini masih punya suara, meski sempat lama terdiam. Arga merasa merinding. Ia menyadari betapa pentingnya tugasnya sebagai penulis sejarah. Jadi, bisa dibilang di masa Orde Baru, patung ini kehilangan rohnya, ya Pak? Pak Wirya mengangguk. Ya, bisa begitu. Ia kehilangan roh ideologis, tapi tetap punya roh sejarah. Bedanya hanya cara orang memandangnya. Kalau dulu orang melihat semangat Bung Karno, di masa Orde Baru orang hanya melihat keindahan air mancur. Tapi roh sejarah tidak pernah hilang. Ia selalu ada, menunggu didengar. Sore semakin gelap. Lampu-lampu kota kembali menyala, patung tampak anggun diterangi cahaya. Arga menutup bukunya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sedih karena makna besar patung itu sempat dilupakan. Tapi di sisi lain, ia merasa bangga karena patung itu tetap bertahan, tetap berdiri kokoh meski zaman berganti. Pak, katanya pelan, saya jadi paham. Sejarah tidak hanya soal kejayaan, tapi juga soal bagaimana sesuatu bisa bertahan dalam kesunyian. Pak Wirya menatapnya dengan senyum hangat. Kau benar, Nak. Itulah pelajaran dari patung ini. Ia pernah bersinar terang, lalu meredup, tapi tidak pernah padam. Dan suatu hari, mungkin akan bersinar lagi. Malam itu, Arga pulang dengan hati penuh renungan. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Setelah masa Orde Baru, patung itu akan kembali menjadi saksi peristiwa besar, reformasi. Dan ia tak sabar mendengar bagaimana suara patung itu bergema di tengah riuhnya demonstrasi mahasiswa yang mengguncang Senayan pada 1998. Saksi reformasi, riuh demonstrasi di sekitar Senayan. Jakarta, Mei 1998. Langit kota tampak muram, udara panas bercampur dengan asap ban terbakar, dan suara teriakan mahasiswa menggema di jalan-jalan utama. Jalan Jenderal Sudirman yang biasanya penuh kendaraan kini dipenuhi massa yang bergerak menuju kawasan Senayan. Poster, spanduk, dan megafon bertebaran di mana-mana. Kata-kata tuntutan, reformasi, dan turunkan harga menggema di setiap sudut. Arga menatap wajah Pak Wirya sore itu dengan rasa ingin tahu yang besar. Mereka duduk di bangku taman, tidak jauh dari bundaran Senayan, tempat patung air mancur berdiri kokoh seperti biasa. Namun kali ini, cerita yang hendak ia dengar bukan tentang mimpi Bung Karno atau kemegahan Asian Games, melainkan tentang salah satu periode paling mencekam dalam sejarah Indonesia modern, Reformasi 1998. Pak, tanya Arga hati-hati, saya tahu kawasan Senayan punya peran besar di tahun 1998. Apakah patung ini juga menjadi saksi kerusuhan dan demonstrasi mahasiswa waktu itu? Pak Wirya menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Nak, aku sudah tua waktu itu, tapi mataku masih bisa melihat dengan jelas. Dan aku bisa katakan, ya, patung ini melihat semuanya. Ia melihat ribuan mahasiswa bergerak dari kampus mereka menuju Senayan. Ia melihat barisan aparat berdiri menjaga, dan ia mendengar teriakan-teriakan reformasi yang mengguncang Jakarta. Arga mencondongkan tubuh, matanya berbinar penasaran. Bagaimana suasana saat itu, Pak? Pak Wirya menatap jauh, suaranya bergetar. Suasananya penuh ketegangan. Bayangkan, Nak. Jalan-jalan besar ditutup,
kendaraan berhenti, hanya lautan manusia yang bergerak. Mereka membawa spanduk, bendera, dan semangat yang membara. Suara yel-yel menggema, bercampur dengan suara tembakan gas air mata. Bau pedas menyengat hidung, membuat mata perih. Itu bukan lagi Jakarta yang dulu penuh lampu dan air mancur indah, melainkan Jakarta yang terbakar oleh amarah rakyat. Arga menelan ludah, membayangkan suasana itu. Apakah mahasiswa juga berkumpul di sekitar bundaran ini? Ya, jawab Pak Wirya mantap. Bundaran Senayan jadi titik kumpul, tempat beristirahat, tempat menyusun barisan. Banyak mahasiswa duduk di tepi jalan, sebagian berdiri di dekat air mancur. Aku masih ingat jelas, ada sekelompok mahasiswa yang duduk mengelilingi patung ini sambil bernyanyi lagu perjuangan. Air mancur yang biasanya menari indah berubah menjadi latar perjuangan. Patung yang biasanya tampak ramah, hari itu seolah menatap serius, menjadi saksi sebuah perlawanan besar. Arga menulis cepat, hatinya bergetar. Pak, tanyanya lagi, apakah masyarakat sekitar juga ikut? Pak Wirya mengangguk. Bukan hanya mahasiswa, Nak. Pedagang kecil, sopir angkot, ibu-ibu rumah tangga, semua ikut merasakan getaran reformasi. Meski tidak semua turun ke jalan, tapi mereka mendukung dengan caranya masing-masing. Ada yang memberi air minum, ada yang menyediakan makanan, ada yang sekadar berdoa. Dan di tengah semua itu, patung air mancur ini tetap berdiri, melihat semuanya tanpa bisa berkata apa-apa. Suara kendaraan modern kembali terdengar di sekitar mereka, tapi di telinga Arga seakan berganti menjadi suara teriakan ribuan mahasiswa di tahun 1998. Pak, ia bertanya lagi, bagaimana perasaan Bapak saat itu melihat mahasiswa bergerak begitu besar? Pak Wirya menutup mata sejenak, suaranya lirih. Perasaanku campur aduk. Di satu sisi bangga, melihat anak-anak muda berani melawan ketidakadilan. Di sisi lain takut, karena situasi bisa berubah kacau kapan saja. Gas air mata, tembakan, kerusuhan di mana-mana. Tapi yang paling membekas adalah rasa haru. Aku melihat mahasiswa berpelukan di dekat air mancur ini, saling menguatkan. Ada yang menangis, ada yang tertawa meski matanya perih. Itu pemandangan yang tidak akan pernah kulupakan. Arga terdiam lama, merasakan beratnya cerita itu. Dan kau tahu, Nak, lanjut Pak Wirya, malam ketika Soeharto akhirnya lengser, suasana di Senayan benar-benar berbeda. Orang-orang berpelukan, bersorak, meski masih penuh ketegangan. Patung air mancur itu seakan ikut tersenyum setelah sekian lama melihat amarah dan air mata. Ia kembali menjadi saksi perubahan besar bangsa ini. Arga menulis dengan tangan bergetar. Ia merasa seakan patung itu bukan lagi sekadar monumen, tapi benar-benar sosok yang hidup, yang menyimpan segala cerita, dari mimpi Bung Karno, masa Orde Baru, hingga riuhnya reformasi. Pak, katanya pelan, saya merasa patung ini seperti kitab sejarah yang terbuka. Setiap era menulis babnya sendiri di sini. Pak Wirya tersenyum hangat. Kau benar, Nak. Itulah kenapa sejarah penting. Kalau kita lupa, patung ini akan jadi sekadar batu. Tapi kalau kita ingat, ia jadi saksi yang penuh makna. Senja mulai turun. Lampu kota menyala, kendaraan berputar mengelilingi bundaran, dan air mancur kembali menari dengan tenang. Sulit membayangkan bahwa di tempat yang sama, puluhan tahun lalu, ribuan mahasiswa pernah berteriak menuntut reformasi, menantang kekuasaan yang menindas. Arga menatap patung itu lama. Ia tahu, kisah reformasi hanyalah satu bab dalam perjalanan panjangnya. Setelah ini, ia harus mendengar tentang bagaimana patung itu hidup kembali di era modern, di tengah Jakarta yang kian menjadi metropolis, dengan gedung-gedung menjulang dan kehidupan yang serba cepat. Malam itu, ia pulang dengan hati penuh rasa hormat. Ia sadar, tugasnya bukan hanya menulis sejarah, tapi juga menjaga ingatan. Karena jika tidak, patung itu akan benar-benar bisu, tenggelam di antara gemuruh lalu lintas kota. Era modern, bundaran Senayan sebagai ikon Jakarta metropolitan. Pagi itu, Jakarta tampak berkilauan. Sinar matahari menembus gedung-gedung tinggi yang berdiri gagah di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Suara kendaraan bersahutan, kerumunan pejalan kaki menyeberang di zebra cross,
dan para pekerja kantoran berjalan cepat dengan wajah serius. Di tengah denyut kehidupan metropolis itu, patung air mancur Bundaran Senayan tetap berdiri tenang, seolah tak terpengaruh oleh hiruk-pikuk di sekelilingnya. Arga kembali duduk bersama Pak Wirya di bangku taman yang mulai teduh. Setelah mendengar kisah reformasi kemarin, hari ini ia ingin tahu bagaimana patung itu hidup di era modern. Era ketika Jakarta sudah berubah menjadi kota metropolitan yang tak pernah tidur. Pak, Arga membuka percakapan, kalau di masa Bung Karno patung ini penuh makna ideologis, lalu di masa Orde Baru maknanya direduksi, dan di masa reformasi jadi saksi perjuangan, bagaimana di masa sekarang? Apa patung ini masih dianggap penting oleh warga Jakarta? Pak Wirya tersenyum samar, matanya memandangi patung yang air mancurnya berkilau diterpa cahaya matahari. Ah, nak, zaman berubah, makna pun ikut berubah. Di era modern ini, patung air mancur ini bukan lagi simbol ideologi, bukan lagi sekadar dekorasi, tapi sudah menjadi bagian dari identitas kota. Ia adalah ikon Jakarta, meski kadang orang tidak menyadarinya. Arga mengangguk pelan. Maksud Bapak, ikon seperti Monas? Ya, jawab Pak Wirya. Monas tetap jadi pusat simbol nasional. Tapi patung-patung di jalan utama Jakarta, termasuk air mancur Senayan ini, jadi ikon keseharian. Kau lihat orang berfoto di sini, kau lihat wisatawan asing lewat, kau lihat kamera televisi menyorot bundaran ini saat ada acara besar. Semua itu menjadikannya simbol modernitas Jakarta. Arga menulis cepat. Ia bisa membayangkan betapa sering bundaran ini muncul di televisi, apalagi ketika ada event olahraga internasional atau perayaan besar. Pak, tanyanya lagi, apa patung ini masih sering jadi pusat perhatian warga? Pak Wirya tertawa kecil. Nak, sekarang orang sibuk dengan ponsel, sibuk dengan media sosial. Banyak yang tidak lagi melihat sejarah di balik patung ini. Tapi justru di media sosial, patung ini kembali hidup. Anak-anak muda suka berfoto dengan latar air mancur, lalu mengunggahnya di Instagram. Kadang ada acara besar, seperti pawai Asian Games 2018 atau konvo kemenangan tim olahraga, bundaran ini kembali jadi pusat sorak-sorai. Jadi, meski orang tidak tahu sejarahnya, mereka tetap merasakan energi dari patung ini. Arga tersenyum. Ia menulis catatan, era modern ikon visual, muncul di media sosial, jadi latar identitas kota. Dan kau tahu, nak, lanjut Pak Wirya, malam hari bundaran ini lebih hidup. Lampu warna-warni dipasang, air mancur menari mengikuti irama musik. Orang-orang berkumpul, ada yang jogging, ada yang sekadar duduk menikmati suasana. Jakarta yang sibuk di siang hari berubah jadi kota yang penuh cahaya di malam hari. Dan patung itu tetap di tengah, menjadi pusat semua pandangan. Arga menghela napas kagum. Ia bisa membayangkan suasana malam Jakarta yang gemerlap. Berarti patung ini tetap punya fungsi sosial, ya Pak? Betul, jawab Pak Wirya mantap. Ia menjadi ruang publik. Tempat orang berkumpul, bersenang-senang, melupakan sejenak kepenatan hidup di kota besar. Meski mereka mungkin tidak tahu siapa pembuatnya atau kenapa patung ini didirikan, tapi mereka tetap menikmatinya. Dan itu juga bentuk penghargaan, meski tidak langsung. Pak Wirya berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara dalam, tapi ada satu hal yang membuatku sedikit sedih. Orang sekarang lebih sibuk memotret diri sendiri daripada mendengar cerita dari patung ini. Mereka tidak lagi bertanya, mengapa patung ini ada? Untuk apa ia dibuat? Padahal kalau mereka mau, sejarah besar ada di sini. Sejarah tentang mimpi, perjuangan, dan perubahan bangsa. Arga menatap patung itu lama. Jadi tugas saya adalah mengingatkan orang, ya Pak, bahwa di balik foto-foto Instagram itu, ada kisah panjang yang harus dikenang. Pak Wirya tersenyum hangat. Ya, nak, itu tugasmu. Tugas generasi muda. Supaya patung ini tidak hanya jadi latar foto, tapi juga jadi pengingat sejarah. Suasana hening sejenak. Angin sore bertiup lembut, menggoyangkan pepohonan di sekitar taman. Suara air mancur terdengar seperti musik lembut yang menenangkan. Pak, tanya Arga lagi, apakah Bapak merasa bangga melihat patung ini masih berdiri kokoh di tengah kota modern seperti sekarang? Pak Wirya mengangguk pelan. Tentu, nak.
Aku bangga. Karena meski zaman berubah, meski orang lupa makna aslinya, patung ini tetap ada. Ia bertahan. Dan justru di era modern ini, ia semakin penting. Karena di tengah gedung-gedung kaca yang dingin, patung ini membawa kita kembali pada akar sejarah. Ia mengingatkan bahwa Jakarta bukan hanya kota bisnis, tapi juga kota yang lahir dari mimpi besar. Arga menulis catatan terakhir hari itu, era modern, patung sebagai penghubung antara sejarah dan gaya hidup urban. Matahari perlahan tenggelam. Lampu-lampu kota kembali menyala, gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya ke langit malam. Bundaran Senayan berubah menjadi pemandangan indah, air mancur berkilau, patung berdiri gagah, dan kerumunan orang lalu lalang di sekitarnya. Arga menutup bukunya, lalu menatap Pak Wirya. Pak, saya rasa perjalanan kita hampir selesai. Tinggal satu bab lagi yang harus saya dengar, bagaimana Bapak melihat masa depan patung ini? Apa yang harus kita lakukan agar ia tidak dilupakan? Pak Wirya tersenyum, matanya penuh harapan. Ah, itu pertanyaan bagus, Nak. Mari kita simpan untuk pertemuan terakhir. Karena itu bukan hanya tentang patung ini, tapi tentang bangsa ini. Malam itu, Arga pulang dengan hati tenang. Ia tahu, esok ia akan mendengar penutup dari kisah panjang ini, renungan tentang sejarah, identitas, dan masa depan Senayan yang akan menentukan bagaimana generasi berikutnya memandang patung air mancur itu. Renungan Arga, sejarah, identitas, dan masa depan Senayan. Malam itu Jakarta tampak berkilauan. Jalanan sekitar bundaran Senayan dipenuhi cahaya lampu kendaraan yang bergerak tiada henti. Gedung-gedung tinggi menjulang di kejauhan, memantulkan cahaya neon yang memecah kegelapan malam. Di tengah semua itu, patung air mancur bundaran Senayan berdiri anggun, airnya memancar indah, seakan tak pernah lelah sejak pertama kali dibangun puluhan tahun silam. Arga duduk di kursi taman bersama Pak Wirya untuk terakhir kalinya. Malam itu terasa berbeda, lebih syahdu, lebih hening meski di sekeliling mereka riuh suara kota tidak pernah berhenti. Arga membuka bukunya, halaman-halaman penuh catatan sudah hampir habis. Pak, ucap Arga pelan, saya rasa perjalanan kita sudah hampir selesai. Saya sudah mendengar kisah tentang masa lalu Senayan, tentang Bung Karno, pembangunan patung, Asian Games, masa Orde Baru, reformasi, dan era modern. Tapi saya masih ingin tahu satu hal terakhir, menurut Bapak, apa makna patung ini bagi masa depan? Pak Wirya menatap patung itu lama, matanya berkaca-kaca. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara dalam. Nak, patung ini bagiku bukan sekadar batu, bukan sekadar logam, bukan sekadar air yang memancar. Patung ini adalah saksi. Ia menyimpan cerita tentang mimpi, perjuangan, kegagalan, dan harapan bangsa ini. Ia berdiri di tengah kota, melihat manusia datang dan pergi, melihat zaman berganti. Dan justru karena itu, masa depannya bergantung pada kita, pada generasi yang mau mendengar dan mau menjaga. Arga menelan ludah, merasakan beratnya kata-kata itu. Banyak orang mengira sejarah hanya ada di buku, di arsip, di ruang kelas, lanjut Pak Wirya. Padahal sejarah juga ada di jalan yang kita lewati setiap hari, di patung yang kita lihat sekilas dari balik jendela mobil. Kalau kita mau berhenti sebentar, mau menatap lebih lama, kita akan mendengar suaranya. Patung ini, misalnya, ia ingin bercerita. Tapi kalau kita tak mendengarkan, ia akan benar-benar bisu. Dan itu yang kutakutkan, generasi muda lupa mendengar. Arga menunduk. Hatinya bergetar. Ia merasa seperti sedang diberi amanah besar. Pak, katanya lirih, bagaimana cara kita menjaga agar patung ini tetap bermakna di masa depan? Pak Wirya tersenyum lembut. Caranya sederhana, Nak. Dengan mengingat. Dengan menceritakan kembali. Dengan menuliskan kisahnya, seperti yang sedang kau lakukan sekarang. Sejarah bukan hanya untuk dipelajari, tapi juga untuk dibagikan. Supaya orang lain tahu, supaya generasi berikutnya bisa merasakan apa yang kita rasakan. Itulah cara menjaga warisan. Suara air mancur terdengar semakin kuat di telinga Arga. Seolah-olah patung itu memang benar-benar berbicara, menyetujui kata-kata Pak Wirya. Bayangkan, Nak, lanjutnya, kalau suatu hari anak-anak muda datang ke sini, bukan hanya untuk foto-foto,
tapi juga untuk mendengar cerita tentang Bung Karno, tentang Asian Games, tentang reformasi. Bayangkan kalau mereka bisa melihat patung ini dengan mata yang sama seperti kita melihatnya malam ini. Itu akan membuat patung ini hidup kembali, bukan sekadar benda mati, tapi bagian dari identitas bangsa. Arga mengangguk mantap. Ia tahu, inilah inti perjalanannya. Pak, ia berkata dengan suara penuh keyakinan, saya akan menulis kisah ini. Saya akan menceritakan pada semua orang bahwa patung air mancur Bundaran Senayan bukan sekadar patung di tengah jalan. Ia adalah saksi sejarah bangsa. Ia adalah pengingat bahwa Indonesia pernah bermimpi besar, pernah berjuang keras, dan akan terus melangkah maju. Pak Wirya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku bangga padamu, Nak. Kau bukan hanya belajar sejarah, kau sudah menjadi bagian dari sejarah. Karena dengan menuliskan ini, kau membuat patung itu berbicara lagi. Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika aku sudah tiada, suaraku akan tetap hidup dalam tulisanmu. Hening sejenak. Hanya suara air mancur dan deru kendaraan yang terdengar. Arga menutup bukunya, lalu berdiri menatap patung itu. Lampu sorot memantulkan bayangan indah di air yang memercik, membuat patung itu seakan hidup, seakan tersenyum. Malam itu, Arga merasa perjalanannya mencapai puncak. Ia datang sebagai mahasiswa yang penasaran, tapi pulang sebagai penulis sejarah yang membawa amanah. Ia tahu, tugasnya kini adalah menjaga agar suara-suara masa lalu tidak hilang, agar generasi berikutnya bisa mendengar dan belajar. Pak Wirya bangkit perlahan, menepuk bahu Arga. Nak, ingatlah satu hal. Monumen bisa runtuh, patung bisa lapuk, tapi cerita yang dituliskan akan abadi. Itulah warisan yang sebenarnya. Arga mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia menatap patung itu sekali lagi, lalu berbisik dalam hati. Aku janji akan menjaga ceritamu. Aku janji akan membuatmu tetap berbicara. Dan di tengah riuhnya kota metropolitan, patung air mancur Bundaran Senayan tetap berdiri kokoh. Tidak hanya sebagai hiasan jalan, tapi sebagai saksi sejarah, identitas bangsa, dan pengingat bahwa mimpi besar selalu hidup di tengah hiruk-pikuk kehidupan manusia. Perjalanan Arga pun berakhir di bundaran itu, namun kisahnya baru saja dimulai, kisah yang akan ia tuliskan, ia bagikan, dan ia wariskan untuk masa depan. Jakarta terus berubah. Gedung-gedung baru menjulang, jalan semakin padat, teknologi merajai keseharian. Namun di tengah semua itu, patung air mancur Bundaran Senayan tetap berdiri, tenang dan kokoh, menjadi saksi bisu perjalanan bangsa dari mimpi Bung Karno, riuh Asian Games 1962, masa redup Orde Baru, gegap reformasi 1998, hingga gemerlap Jakarta modern. Ia mungkin sering terabaikan, hanya dilihat sekilas oleh mata yang sibuk. Namun bagi mereka yang mau berhenti sejenak, menatap lebih lama, patung itu berbicara tentang mimpi, kebanggaan, dan harapan sebuah bangsa. Seperti kata Pak Wirya pada Arga. Monumen bisa runtuh, patung bisa lapuk, tapi cerita yang dituliskan akan abadi. Dan selama ada yang mau mendengar dan menceritakan kembali, patung air mancur Bundaran Senayan tidak akan pernah benar-benar diam. Ia akan terus hidup bersama denyut sejarah Indonesia yang tak pernah berhenti.